mengenal kebenaran yang terkini. Ya. Kebenaran yang terkini maksudnya bukan berarti setiap tahun itu ada kebenaran yang baru, bukan. Ya. Kebenaran terkini adalah semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Tapi dalam pengalaman mengenai sejarah gereja, ya, banyak kebenaran itu terkubur. Sampai ada satu zaman namanya zaman kegelapan, ya. Itu Alkitab itu tertutup sama sekali. Kemudian diawali oleh Martin Luther, ya, mengenal dibenarkan oleh iman. Itu pun perjuangannya sangat besar. Banyak kebenaran-kebenaran menurut zamannya, menurut generasinya dibangkitkan. Sehingga kita mengenal kebenaran yang sekarang. Jadi kebenaran terkini itu adalah sebenarnya kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Kebenaran yang terbaru atau yang up to date. Nah, saudari, kalau kita mengacu kepada kebenaran yang ada dalam Alkitab, kebenaran terkini, berarti kita perlu mengenal kebenaran yang terkini itu. Ini the present truth, ya, itu ada di 2 Petrus pasal 1 ayat 12 tadi yang telah kita baca. Bahasa Indonesia menerjemahkan kebenaran yang kamu terima. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya itu the present truth, ya, kebenaran yang terkini. Ini adalah semua kebenaran setiap zaman disingkapkan, ya, di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita bisa melihat kebenaran yang terkini itu, ya. Bahkan banyak darah yang ditumpahkan untuk memperjuangkan kebenaran itu. Ada lagi kebenaran mengenai hayat batiniah, ya. Ada lagi dulu saat itu dibangkitkan mengenai kebenaran karunia-karunia roh, ya. Terus juga dibangkitkan lagi mengenai gereja persaudaraan, ya. Dibangkitkan lagi mengenai doa baca, mengenai menyuruh nama Tuhan, ya. Bahkan yang terakhir ini, ya, kita melihat namanya manusia Allah. Jadi sebenarnya kebenaran yang terkini itulah semua kebenaran yang ada dalam Alkitab yang diwahyukan Allah kepada manusia menurut zamannya. Kita perlu mengenal kebenaran yang terkini ini, ya. Kebenaran menurut zaman ini, ya. Saudari, kalau kita mengacu kepada saudara kita yang telah dibangkitkan Tuhan, ya, saudara Watchmanis, saudara Lee, ya. Akhirnya puncaknya kita melihat Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, ya, tapi bukan dalam kealahan, sehingga manusia itu bisa mengekspresikan Allah di dalam kebajikan-kebajikan insaninya, ya. Inilah kebenaran yang terkini, ya. Kemudian kebenaran ini perlu kita beritakan, ya, karena banyak yang tersembunyi, ya, tersembunyi di dalam Allah, ya. Jadi saudari, banyak kebenaran ini harus kita gali, harus kita tambang. Karena itu kita dalam pemulihan Tuhan memiliki tugas yang berat untuk memberitakan kebenaran yang terkini. Contohnya, pernahkah kita mendengar bahwa Roma pasal 1 ayat 3 dan 4 berbicara mengenai manusia Allah? Ya, di sana dikatakan anaknya secara jasmani, anaknya di sana adalah putra Allah, berasal dari keturunan Daud. Ini mengacu kepada keinsanian. Tetapi menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya, dia adalah putra Allah yang berkuasa. Jadi kalau kita melihat menurut Roma pasal 1 ayat 3 dan 4 ini, ya, Rasul Paulus melihat bahwa Kristus itu, putra Allah itu adalah juga putra manusia. Karena dia keturunan Daud, dia adalah manusia. Tapi karena dia di dalam kebangkitan, di dalam Roh Kekudusan, dia adalah putra Allah. Jadi Kristus itu adalah manusia Allah. Apa sih Injil itu? Injil itu adalah Injil mengenai putra Allah, mengenai Yesus Kristus. Jadi Injil yang tertinggi adalah Injil mengenai Kristus sebagai anak manusia dan juga sebagai putra Allah. Nah, ini salah satu contoh kebenaran yang tertinggi yang perlu kita sampaikan kepada orang lain, ya. Jadi semua manusia punya kapasitas untuk menerima kebenaran yang tertinggi.
semua manusia memiliki kapasitas untuk menampung Allah ini. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan roh di dalam diri manusia. Ya, memang butuh proses. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa Allah menjadi manusia, manusia menjadi Allah, ini mengacu kepada proses hayat. Ya, inilah Injil yang tertinggi, Injil mengenai Putra Allah. Ya. Nah, ini perlu kita sampaikan. Terus apa puncak tertinggi lagi, saudara-saudari? Puncak tertinggi kedua adalah bahwa manusia kita ini bisa menjadi putra-putra Allah. Kalau tadi yang pertama Allah menjadi manusia, yaitu manusia Kristus, dia adalah Allah, dia adalah manusia. Sekarang kita manusia ini bisa menjadi putra-putra Allah. Inilah Injil yang tertinggi. Orang-orang berdosa dapat diubah, dapat ditransformasi menjadi putra-putra Allah. Amen. Ini perlu kita sampaikan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Injil yang tertinggi, kebenaran yang tertinggi. Ya, Allah bisa mengubah manusia. Ini satu berkat yang besar, ya. Ini satu proses hayat. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, memandang dan memantulkan Tuhan, itu ada satu proses transformasi. Ketika mulut kita terbuka, hati kita terbuka, roh kita terbuka, Allah ini bisa menyalurkan dirinya ke dalam kita, ke dalam roh kita. Sehingga kita bisa diubah menjadi Allah. Amen. Hari ini memang kalau kita lihat diri kita, itu tidak mirip dengan putra Allah. Masih banyak gagalnya, masih banyak jatuh dalam dosa, masih emosi, masih temperamen, banyak kekurangan kita. Tetapi kalau kita melihat Allah, memandang Allah, memantulkan Dia, Sang Roh itu, Tuhan Sang Roh itu, maka proses hayat ini melalui mati dan bangkit, kita menyadari bahwa, oh Tuhan, saya tidak bisa seperti Allah. Dengan diriku, saya tidak bisa mengekspresikan Allah. Maka Tuhan akan memiliki kesempatan untuk bertambah dalam diri kita, masuk ke dalam diri kita, supaya kita bisa menjadi putra-putra Allah. Jadi hari ini, Kristus itu adalah putra sulung. Kita adalah putra-putra Allah. Ya. Kristus itu adalah putra sulung Allah, kita adalah banyak putra Allah. Jadi kalau berkatakan Tuhan Yesus adalah modelnya. Kita adalah reproduksinya. Kita gandaannya. Ya. Jadi kita bersyukur hari ini. Kita perlu melakukan ini juga, afirmasi ini, bahwa saya adalah putra Allah. Amin. Amen. Saya adalah anak Allah. Ya. Mungkin di dalam kita bergejolak. Kamu putra Allah. Apa nggak salah itu? Nah, tidak salah. Kita dalam proses hayat menjadi putra-putra Allah. Nah, karena itu kita perlu mengumumkan, kita perlu mengafirmasi diri kita bahwa kita adalah putra-putra Allah. Amin. Ya. Jadi saudari, ini satu proses hayat yang metabolis, proses hayat yang organik. Amin. Ya, tidak bisa terjadi dalam semalam. Tapi harus beriman mengatakan Tuhan Yesus adalah putra sulung Allah, saya adalah putra Allah. Ya. Selanjutnya, tadi kita sudah melihat bahwa apa itu kebenaran tertinggi, apa itu Injil yang tertinggi. Ya. Jadi Injil yang tertinggi sebenarnya adalah kebenaran yang tertinggi, kebenaran yang solid. Nah, karena itu ketika kita berkumpul bersidang, ketika kita melakukan sidang pembangunan, menuturkan firman Tuhan, jangan sebatas menyuplaikan inspirasi, jangan sebatas memberikan kesan. Sama ketika kita merawat orang, menjadi bapak-bapak rohani, melakukan pemuridan, jangan hanya memberikan inspirasi, perlu mendidik dengan kebenaran yang solid.
Apa sih inspirasi bedanya dengan kebenaran yang solid? Inspirasi adalah ketika kita misalnya membaca FKKP, ya, membaca pelajaran hayat atau buku-buku ministry. Kita membaca, kita mendapat kesan, ya, kita mendapat inspirasi. Oh iya, seperti ini. Tapi itu bukan solid. Itu boleh dikatakan seperti air susu yang murni. Tetapi ketika kita mendoa bacakannya, ya, mendoakannya berulang-ulang, inspirasi atau kesan yang kita dapat itu nanti akan ada terang. Nah, itu sifatnya lebih konstan dan itu sifatnya lebih kekal. Ya. Jadi perlu kita doakan dengan banyak doa supaya inspirasi itu, fakta-fakta itu bisa menjadi kebenaran yang solid. Inilah yang dikatakan makanan keras. Ya. Nah, banyak orang kenapa kelihatannya sangat bergairah, ya, begitu menggebu-gebu, tetapi hilang karena dia hanya mendapatkan inspirasi. Nah, beban kita minggu ini adalah kita perlu mendapatkan kebenaran yang solid. Kemudian kita perlu mendidik anak-anak rohani kita dengan kebenaran yang solid. Sama seperti satu keluarga, ya. Tidak mungkin cuma dikasih makan toh, benar nggak? Dia harus sekolah. Dalam rumah Allah pun demikian. Kalau kita hanya makan, ya, tetapi tidak sekolah, ya, itu nanti tidak solid. Nah, makanya ketika dalam gereja kita bersyukur, ya, kita memiliki pelatihan sepenuh waktu. Pelatihan sepenuh waktu adalah sebenarnya untuk mendidik orang dalam kebenaran, menjadikan orang-orang ini memiliki kebenaran yang solid. Nah, kebenaran yang solid inilah yang bisa menjaga kita, yang memberikan perawatan konstan kepada kita, dan jangkanya lebih panjang. Tapi kalau hanya inspirasi, ya, hanya kesan, itu mungkin seminggu bisa lewat, tidak lama perawatannya. Ya, jadi saudari, ini perlu menjadi perhatian kita. Ya, jadi ketika kita datang kepada Alkitab, kita dapat inspirasi, itu bagus, ya. Tapi perlu lebih maju lagi mendapatkan kebenaran yang solid. Amen. Nah, poin yang terakhir sesuai dengan judul kita, mengenal dan menyebarkan kebenaran. Jadi kebenaran yang kita sebarkan adalah kebenaran yang solid. Tetapi kalau kita tidak mengenal kebenaran solid, tidak memiliki kebenaran yang solid, ya, kita akan sulit menyebarkan kebenaran yang solid. Apa yang kita kenal, apa yang kita miliki, itu yang bisa kita bagikan. Benar nggak? Ya, kalau kita punya kebenaran yang solid, baru bisa kita bagikan kepada orang lain. Ini menjaga kita, ini merawat kita, tetapi ini juga bisa menyuplai, merawat, dan mendidik orang lain. Ya. Jadi saudari, dalam pemulihan Tuhan kita punya banyak kebenaran-kebenaran yang solid. Tetapi apakah kita memilikinya? Kalau kita memilikinya, kita bisa menyebarkannya. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi saya sharing mengenai putra sulung Allah dan mengenai putra-putra Allah. Ini adalah kebenaran yang solid. Ya. Ketika kita melihat ini, bahwa Kristus adalah putra sulung Allah, model yang pertama itu, ya, menjadi purwarupa bagi kita. Kita bisa menjadi putra-putra Allah, ya. Ini satu visi yang luar biasa. Kalau ini bisa mengendalikan kita, oh, kemanapun kita berangkat, oh Tuhan, Dikaulah putra sulung Allah. Saya adalah banyak putra. Saya bisa seperti Tuhan di dalam hayat dan sifat. Ya, ini akan mengendalikan kita. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang sekitar kita. Jadi kalau orang lain bisa sembarangan, kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita adalah putra-putra Allah. Ya. Jadi orang lain gampang mengeluh bisa, ya, sambat boleh, ya, berguncing boleh. Kalau kita nggak bisa sembarangan seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah putra-putra Allah. Ya. Boleh, ya, kita praktekkan, ya. Jadi ketika datang kepada firman Tuhan, penuh dengan banyak doa supaya kebenaran dalam Alkitab itu bisa muncul, kita gali lebih dalam menjadi kebenaran yang solid. Nah, kalau sudah memiliki kebenaran yang solid, kita perlu belajar lagi kebenaran ini, ya. Kita memiliki kebenaran ini baru bisa kita bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan.
Amin. Kami sungguh masih banyak kekurangan. Amin. Kami perlu diri-Mu Tuhan, Amin. supaya kami bisa memiliki kebenaran yang solid. Ya. Dan bukan hanya memilikinya Tuhan, Amin. kami bisa juga membagikan kebenaran ini Amin. kepada orang-orang sekitar kami. Amin. Oh Tuhan, dapatkanlah kami ya Tuhan. Amin. Berkatilah saudari di Solo Raya, Amin. supaya kami semua Tuhan Ya. bisa terdidik dalam kebenaran-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Mulia bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas Amin. kebenaran-Mu ini. Ya. Kebenaran-Mu ini terus Ya. senantiasa bisa kami persaksikan Amin. kami. Terlebih kami bisa memberitakan kebenaran yang solid ini Amin. kepada orang-orang. Ya. Terus Tuhan terus rahmati kami ya Tuhan. Amin. Hari demi hari Ya. kami terus bertekun berlatih. Amin. Jelialah di atas kebenaran ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Bahwa kami mau Tuhan Ya. dalam setiap hari Ya. Amin. bisa memberitakan Injil-Mu Tuhan. Amin. Memberitakan kebenaran. Ya. Amin. Kebenaran yang berasal dari diri-Mu Tuhan. Amin. Karena Engkau adalah firman. Amin. Dan firman itu beserta dengan diri-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Amin. Yesus. Ya. Kami perlu diri-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.